Pengujian kedap air pada lembaran semen bergelombang simetris dengan SNI 2050 2015. Sudah dipotong jadilah ukuran sesuai bejana. Baru kasih perekat sampai air tidak keluar, tidak menimbulkan bocor. Barulah kita isi dengan air tinggi 100 ml. Selama 24 jam. Selesai. Tunggu sampai 24 jam. Secara garis besar, proses pengujian ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama proses preparasi sampel, yang kedua proses kalibrasi atau setting alat, yang ketiga proses pengujian, dan keempat proses analisa data hasil pengujian. Sebelum kita lakukan pemotongan sampel, kita ukur dulu. Untuk memudahkan, kita buat sampel ukuran 5 kali 10 cm. Proses selanjutnya yaitu pemotongan sampel. Alat yang kita gunakan yaitu mesin potong jigsaw. Setelah kita memotong sampel ukuran kurang lebih 5 kali 10 cm, kita akan mengambil bagian dalam dari pipa ini dengan menggunakan cutter. Yang pertama kita masukkan dulu kaca arloji. Kita tunggu sampai stabil. Oke, udah stabil, kita zero atau counter. Setelah zero, kita masukkan sampelnya. Setelah 3 kali penimbangan, diperoleh 3 spesimen yang siap untuk dilakukan pengujian. Sekarang kita akan melakukan kalibrasi. Yang digunakan yaitu logam indium. Pertama, kita masukkan crucible yang kosong. Kemudian berikutnya kita masukkan crucible yang berisi standar indium. Selanjutnya kita masuk ke program. Yang pertama kita isi identitasnya PE100 PE10 diameter 160, merek Lucika, PP670, beratnya 15,4 mg, operasional. Kemudian kita atur aliran gas nitrogen 50 ml per menit. Suhu awal, kita input suhu akhir, terus kemudian heating rate, isothermal 150 menit, gas kita rubah ke oksigen 50 ml per menit alirannya. Sudah selesai karena indikatornya sudah keluar. Ini end of new measurement sudah keluar. Tahap berikutnya yaitu proses analisis dari hasil pengujian. Kita masuk ke program analisis. Ini kemudian kita split datanya. Kemudian kita masuk ke evaluasi untuk menentukan waktu induksi oksidasi. Metode yang kita gunakan manual, kita geser. Ini titik awal oksigen diberikan, titik akhirnya. Kemudian kita cari onsetnya. Kemudian ini keluar datanya
106,2 menit. Kemudian ini kita print atau kita save sesuai dengan folder yang sudah kita buat. Peralatan uji, kuas dan tinta. Kita mengisi rintang air, oleskan tinta dengan lebar 50 mm di sekeliling permukaan pembilasan. Setelah itu, lakukan pembilasan dan periksa jejak tinta pada permukaan kloset. Kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian blok beton bergelembung udara dengan proses autoclave atau yang biasa dikenal bata Hebel, yaitu kita akan menyiapkan sampel untuk parameter sifat penghantar panas. Kita menyiapkan sampel ukuran 50 x 50 x 100 mm yang kita ambil di kedua ujung dari Hebel ini. Tahap berikutnya yaitu proses pengujian. Sekarang kita persiapkan alatnya. Ini kita pasang dulu pembatas atau penghubungnya. Kita sesuaikan dengan ukuran alat. Kemudian kita ambil sampelnya. Ini sampel yang sudah dipotong, dipreparasi dari contoh yang kita terima. Terus kemudian kita letakkan di tengah. Furnace-nya kita hidupkan. Kemudian kita setting furnace-nya di suhu 1000 derajat Celcius. Kita posisikan termokouple tepat di tengah dari sampel. Selanjutnya data yang kita peroleh kita masukkan ke dalam lembar kerja yang sudah kita sediakan. Kita di sini ambil posisi sampel bentuk ring dengan ukuran lebar 40 mm. Selanjutnya adalah kita lakukan proses pemotongan test piece menggunakan benchsaw dengan ukuran 40 mm. Selanjutnya kita pastikan ukuran test piece 40 mm. Kita lanjutkan dengan proses pemotongan. Dari sampel ini akan kita buat proses selanjutnya, yaitu adalah pemotongan sisi bagian bawah. Pemotongan dari ring sampel pipa baja saluran air tanpa atau lapisan seng, posisinya adalah 90 derajat dari posisi lasan. Oke, langkah selanjutnya adalah proses flatting sampel uji, supaya sampel ini menjadi lurus. Proses penggerindahan area lasan sebelum kita lakukan proses pengujian boom. Ini adalah hasil proses penggerindahan area posisi lasan untuk bagian dalam dan untuk bagian luar. Kemudian selanjutnya untuk menghasilkan hasil yang baik, kita lakukan proses pengampasan pada kedua sisinya. Untuk pengujian uji lengkung pipa baja saluran air dengan atau tanpa lapisan seng, kita menggunakan mesin JTM. Kemudian ada alat bantu lumpuh pipa lumpuh. Selanjutnya kita menggunakan duri pelengkung dengan ketebalan sampel 5 mili. Kita menggunakan duri pelengkung 20 mm radius sesuai dengan petunjuk pada SNI
0039/2013. Oke, selanjutnya kita masukkan unit vakum ini pada panel sebelum kita lakukan proses pemasangan pada dudukan mesin. Parameter ketahanan terhadap kedip suhu. Ambil barang utuh sebanyak 3 buah. Nyalakan oven. Set suhunya untuk siklus pertama pada suhu 120 derajat. Selanjutnya proses pengujian. Setelah suhunya menunjukkan angka 120 derajat, masukkan sampel uji sebanyak 3 buah ke dalam oven. Selanjutnya kita masuk ke dalam siklus kedua dengan menaikkan suhu 20 derajat sehingga di oven menunjukkan angka 140. Rendam sampel uji ke dalam air. Setelah dingin, kita mengamati secara visual apakah ada keretakan pada permukaan sampel uji. Untuk memastikannya, kita lap sampel uji, lalu kita oles dengan larutan fuksin. Untuk sampel uji ini tidak ditemukan keretakan pada sampel uji. Kembali sampel uji kita masukkan ke dalam oven. Sampel uji diletakkan dengan tidak pusing dulu. Lalu kembali tutup oven. Masukkan sampel uji yang ada dengan bulu-bulu. Untuk memastikannya, sampel uji kita lap, lalu kita oles dengan larutan fuksin. Lalu kita mengamati apakah ada keretakan pada sampel uji kita. Ternyata untuk sampel uji yang kita oles ini tidak ada keretakan pada sampel uji. Sekarang kita memasuki siklus ketiga. Pada siklus ketiga kita menaikkan suhu oven menjadi 160 derajat. Kita lalu melap sampel uji dan memberikannya larutan fuksin untuk memastikan apakah sampel uji kita mengalami keretakan. Untuk sampel uji yang pertama tidak ditemukan keretakan. Begitu juga dengan sampel uji kedua, kita lap. Lalu kita mengoleskan larutan fuksin pada permukaannya untuk mengamati apakah sampel uji kita mengalami keretakan. Setelah kita amati, keretakan tidak ditemukan. Sama halnya dengan sampel uji kita yang ketiga. Kita lap, kita amati, lalu kita mengoleskan larutan fuksin pada permukaannya. Setelah kita amati, pada ketiga sampel uji kita tidak ada ditemukan keretakan.